monyet atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Anak monyet atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Yeay, kita semua anak Tuhan. Bobby, tapi kan kita nggak ada di dalam gereja. Lah, nggak apa-apa Mimi. Kan kita ada di dalam hatinya Tuhan Yesus, Mimi. Kita ada di dalam hatinya Tuhan Yesus. Ya, benar sekali Mimi, benar. Yeay, benar. Bobby, ayo kita cepetan sekolah minggu. Teman-teman udah pada nunggu tuh. Ayo, let's go Mimi. Let's Ayo. go. Yeay.
Bobby, Mimi juga senang. Iya, Mimi, ayo kita nyanyi lagi lagu senang duduk, senang jalan. Apa? Duduk senang, berjalan senang. Itu Bobby. Oh iya benar. Ayo Mimi, let's go Mimi. Ajak kakak-kakak yang lain yuk. Ayo Mimi, ayo. Yo. Yesus tolong kita loh ya. Iya bener. Bobby, kamu tahu gak bentar lagi itu hari Natal loh. Iya bener loh Mimi. Di rumah Mimi udah ada apa aja? Di rumah Mimi udah ada pohon Natal, lampu Natal, ucapan Natal, sama kue Natal. Ya kue. Bobby suka kue loh Mimi. Bagi dong. Kalau gitu Bobby main ke rumah Mimi ya. Iya, nanti Bobby main ya. Nanti Bobby OTW langsung ya. Oke. Yuk kita nyanyi lagu Jingle Bell. Ayo sama teman-teman yang di rumah ya. Iya. Ayo, go. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Wah, Mimi, lagunya bagus ya. Iya bener Bobby. Keren, Jingle Bells. Di rumah Mimi ada nggak lagu kayak gitu? Ada dong. Wah, keren, Mimi. Mimi, ayo kita dengar firman Tuhan. Ayo, Mimi jadi semangat kalau dengar firman Tuhan. Iya, Bobby. bagus. Mimi harus rajin dan suka dengan firman Tuhan ya. Iya kok. Ayo kita pergi dengar firman Tuhan. Yuk. Ayo. Halo semua, sudah siap belajar firman Tuhan? Nah, sore ini kita masih akan belajar dari kehidupan Musa.
Nah, suatu kali ketika Tuhan berada di Gunung Sinai, Ia memberikan beberapa peraturan khusus yang disebut 10 firman Allah kepada umatnya. Lalu Tuhan menyuruh Musa naik ke puncak gunung supaya Tuhan dapat memberinya 10 hukum Allah yang tertulis pada loh-loh batu. Musa pergi selama 40 hari dan 40 malam. Orang Israel terus menunggu Musa turun kembali dari puncak gunung. Akhirnya mereka menjadi jemu karena menunggu Musa. Sesungguhnya mereka bertanya-tanya apakah ia akan kembali. Kemudian mereka mendatangi Harun dan berbicara kepadanya tentang hal itu. "Harun," kata orang banyak itu, "buatlah bagi kami ilah yang akan memimpin kami. Musa belum kembali. Pasti sesuatu telah terjadi pada dirinya." Orang banyak ini mungkin merasa bahwa mereka sekarang tidak mempunyai pemimpin lagi karena Musa sudah tidak bersama mereka. Apa yang seharusnya dilakukan Harun kepada orang-orang Israel? Ia harusnya berkata, "Tidak, kita akan menunggu Musa kembali. Ia sedang berbicara dengan Tuhan." Harun seharusnya mengatakan bahwa orang Israel harus percaya kepada Tuhan dan bersabar. Tetapi ia tidak melakukannya. Mungkin ia takut bangsa itu akan marah padanya atau melukainya jika ia tidak melakukan seperti yang mereka minta. Harun melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengumpulkan perhiasan milik orang-orang Israel itu dan meleburkannya. Kemudian ia membentuk emas itu menjadi patung anak lembu. Orang-orang Israel mulai mengatakan bahwa anak lembu itulah Allah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Betapa gilanya ini. Siapa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Tentu jawabannya adalah Allah, Tuhan yang benar. Ketika Harun melihat betapa senangnya orang banyak itu dengan patung anak lembu emas, ia mendirikan sebuah mezbah di depan anak lembu emas itu. Ia mengatakan kepada orang banyak bahwa pada keesokan harinya akan ada hari raya bagi ilah yang baru. Sulit membayangkan bagaimana Harun dan orang Israel begitu cepat melupakan satu-satunya Tuhan yang benar. Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi dan mulai menyembah anak lembu emas. Mereka mempersembahkan korban bakaran dan keselamatan kepada patung tersebut. Lalu mereka mengadakan pesta besar. Mereka makan dan minum serta menari-nari. Pemujaan mereka segera berubah menjadi pesta yang sangat bising. Tuhan melihat apa yang sedang terjadi. Kemudian ia menyuruh Musa segera turun dari gunung karena bangsa Israel telah berbuat dosa. Tuhan begitu marah. Ia hendak membinasakan mereka semua. Akan tetapi Musa berdoa dan Tuhan mengabulkan doa Musa untuk bangsa Israel dan tidak membinasakan mereka. Musa turun dari gunung sambil membawa kedua loh yang telah ditulis 10 hukum itu oleh Tuhan. Ketika Musa semakin dekat dengan perkemahan bangsa Israel, ia mendengar nyanyian dan sorak-sorai yang keras. Kemudian Musa melihat patung anak lembu itu dan orang menari-nari di sekitarnya sebagai penyembahan. Musa menjadi begitu marah sehingga melemparkannya kedua loh itu ke tanah dan dipecahkannya. Kemudian Musa mengambil anak lembu emas itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya orang Israel meminumnya. Sungguh mengerikan. Tetapi Musa ingin mengajarkan satu pelajaran untuk bangsa Israel. Ia tidak ingin mereka menyembah berhala atau ilah palsu lagi. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apa yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau melakukan hal yang buruk seperti itu?" Tetapi jawab Harun, "Jangan marah Musa, engkau sendiri tahu betapa jahatnya umat ini. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah untuk kami ilah yang dapat memimpin kami.' Sesuatu telah terjadi terhadap Musa, ia tidak kembali. Jadi aku menyuruh mereka membawa perhiasan emas mereka. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api, lalu jadilah lembu ini."
Harun mencoba menyalahkan umat itu karena anak lembu ini. Kadang-kadang lebih mudah menyalahkan orang lain karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tetapi Tuhan tahu hal yang sebenarnya. Lebih baik kita jujur dan menerima salah bila kita telah melakukan kesalahan. Berbohong atau menyalahkan orang lain hanya memperburuk keadaan. Tuhan tidak menginginkan kita berbohong. Musa marah pada Harun dan bangsa Israel. Ia berdiri di pintu gerbang perkemahan serta berkata, "Siapa yang memihak Tuhan, datanglah kepadaku." Orang yang pergi dan berdiri dekat Musa itu aman. Mereka menyesal karena kesalahan yang mereka lakukan. Tetapi orang-orang lain yang tidak menyesal, kira-kira 3.000 orang mati dibunuh. Kemudian Musa berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk mengampuni dosa orang-orang yang tersisa. Tuhan mengabulkan doa Musa, namun ia mendatangkan bencana pada orang-orang tersebut sebagai hukuman karena mereka telah menyembah anak lembu emas itu. Kita bersalah bila kita menyembah sesuatu atau seseorang yang lain daripada menyembah satu-satunya Tuhan yang benar. Kita diciptakan untuk mengasihi dan melayani Dia. Tuhan menginginkan kita menyembah Dia. Sekalipun kita tidak benar-benar membungkukkan diri di hadapan sesuatu benda atau menyembahnya seperti yang dilakukan bangsa Israel, ada banyak hal di dalam kehidupan ini yang dapat menjadi lebih penting daripada kita menyembah dan melayani Tuhan. Ketika ini terjadi, maka keadaan menjadi kacau. Kehidupan kita tidak akan senang lagi. Kadang-kadang kita lebih suka melihat orang atau lebih suka menonton televisi, acara-acara di televisi, daripada kita berbicara kepada Tuhan atau membaca Alkitab atau menghadiri kebaktian gereja. Nah, menonton TV begitu lebih penting daripada kita berhubungan dengan Tuhan, menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Nah, sesuatu yang lebih penting bagi kita daripada melayani dan belajar tentang Tuhan adalah sama seperti suatu berhala. Jadi teman-teman, sore ini kita belajar bahwa kita harus mendahulukan Tuhan daripada yang lain. Mendahulukan yang lain lebih daripada Tuhan berarti kita sudah memberhalakan yang lain. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan, kita harus memuji dan menyembah Dia, dan mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjadi Allah kami. Aku tetap percaya bahwa Engkaulah yang terpenting dalam hidup kami. Engkau lebih utama daripada segala sesuatu. Tolonglah aku supaya aku tetap mendahulukan Engkau di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Wah, Bobby, firman Tuhannya keren ya. Iya dong, pasti Mimi. Siapa dulu? Tuhan Yesus, hebat. Benar. Iya, Mimi, kita udah mau di penghujung acara loh. Udah mau selesai acara sekolah minggu kita. Yuk, kita pamit sama teman-teman. Yaudah, ayo. Teman-teman, sampai jumpa di minggu depan ya. Ya, teman-teman. Dah, teman-teman.